Ahok ngapain selain ngebacot, omong-omong, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Panas kasus Pertamina, Andre Rosiade dan Rieke Oneng adu mulut, panggil Ahok ke sini. Rapat kerja Komisi 6 DPR RI yang digelar pada Selasa, 11 Maret 2025, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, berubah menjadi panggung perdebatan sengit antara dua politisi hingga tak segan melontarkan sindiran tajam. Wakil Ketua Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, dan anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, saling adu argumen panas terkait kasus korupsi minyak mentah Pertamina yang turut menyebut nama mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama, Ahok. Semua berawal ketika Andre Rosiade dengan berani melontarkan kritik pedas terhadap Ahok, yang disebutnya banyak bacot terkait pengawasan di Pertamina. Andre menuduh Ahok sewaktu menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina periode 2019 hingga 2024, hanya menikmati fasilitas mewah dan gaji fantastis, tanpa melakukan tindakan nyata untuk memberantas korupsi di perusahaan BUMN itu. Itu Ahok ngapain aja Pak Darmadi? Ya, padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi komut Pertamina. Jadi dia marah-marah ke Pak Alfian, maki-maki Pak Alfian di ruang rapat, itu ngapain aja? Ya, karena di Ahok itu Komisaris Utama 2019 sampai 2000 berapa sih terakhirnya? Dia alasannya kan nggak 2024. Bayangin Pak Darmadi, puluhan miliar per tahun. Belum lagi rajin main golf gitu loh. Itu fasilitas yang didapatkan Ahok sebagai komut Pertamina. Dan kita tahu di Undang-Undang Persero, ya PT Komut tuh bisa ya melaporkan. Sindir Andre dengan nada tinggi. Andre pun membandingkan Ahok dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang berani melaporkan kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri ke Kejaksaan Agung RI. Hasilnya, kasus tersebut pun langsung diusut penyidik. Lihat Erick Thohir, Menteri BUMN. Ada kasus Jiwasraya. Dia dapat data, dia datang ke Kejaksaan Agung. Jiwasraya diproses. Asabri, Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data. Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, Pak ini proses bagaimana? Kata Pak Prabowo, lanjutkan proses hukum Pak Erick. Diproses Asabri. Ahok ngapain selain ngebacot, omong-omong, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Tambah Andre. Pernyataan tersebut langsung memancing reaksi keras dari Rieke Diah Pitaloka yang membela rekannya separtai di PDIP. Panggil Ahok ke sini, seru Rieke, menyela dengan tegas. Ngapain dipanggil? Tanggapan Rieke membuat suasana semakin memanas. Andre menanggapi dengan geram, menegaskan bahwa tidak ada gunanya memanggil Ahok yang sudah pensiun sebagai Komisaris Utama. Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ujar Andre penuh semangat. Bagi Andre, jika Ahok benar-benar peduli dengan kasus Pertamina, dia seharusnya sudah membawa bukti-bukti dan data kepada aparat penegak hukum saat masih menjabat. Dan bukan malah mencuri sorotan saat Kejaksaan Agung mulai mengusut kasus korupsi yang melibatkan perusahaan energi raksasa tersebut. Sebelumnya ex-komisaris utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama, Ahok, mengaku siap diperiksa oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama, KKKS, 2018-2023. Saya siap dipanggil Kejagung, saya senang membantu, dan saya senang kalau di sidang itu semua rekaman rapat itu diputar secara terbuka, biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, kata Ahok dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, 28 Februari 2025. Meski siap diperiksa oleh Kejagung, Ahok menyebut dirinya tak tahu menahu perihal bahan bakar minyak, BBM, jenis Pertamax dicampur dengan Pertalite, karena hal tersebut sudah begitu teknis. Agar kasus ini semakin terang benderang, politikus PDIP ini meminta agar BPK dapat menyelidiki laporan keuangan Pertamina, terutama keuntungan yang diraih pada tahun 2024. Tolong penyidik, BPK cek Pertamina. Ramai-ramai cek laporan Pertamina, keuntungan 2024 itu berapa? Dan dicek procurement pengadaannya selama 2024 itu berapa miliar dolar?
Karena dalam RKAP dan RUPS yang sudah ditandatangani menteri, itu harus hemat 46%.